السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وبين لنا صراطك المستقيم ويسر مقاصد المطيعين في صدقهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المنتجبين وأتباعه وكل من جاهد في سبيل الشريعة إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh mengerjakan segala perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi segala larangannya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Terus berupaya untuk melakukan investasi akhirat, memperbanyak amal kebajikan untuk kita petik nanti di akhirat ketika tidak ada lagi bantuan kecuali amal kita sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tentu hanya takwalah yang menjadi satu-satunya andalan kita untuk mendapatkan posisi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa di antara para manusia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, misi utama Mi'rajul Rasul adalah menerima perintah salat. Dan bagi kaum yang beriman, salat ini adalah mi'raj ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Dan sesungguhnya ma'asyiral muslimin, perintah salat ini tidak hanya menjadi amanah yang besar, tetapi juga harus disosialisasikan dan didirikan di tengah masyarakat kita. Salat bukan sekedar kewajiban pribadi, bukan kewajiban individu-individu, tetapi jauh melampaui itu, juga harus digerakkan di hadapan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena itulah maka dalam kosmologi salat ada perintah untuk kemudian kita mentransformasi nilai-nilai yang kita dapat dalam salat bagi kebaikan bersama. Kita ingat betul bahwa setelah kita membaca sejumlah persyaratan-persyaratan dan rukun dalam salat, yang terakhir harus diakhiri dengan mengucapkan salam baik ke kanan maupun ke kiri. Itu artinya bahwa setelah kita berface to face dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita setelah mendapatkan mendapatkan energi ilahiyah, maka kemudian dilanjutkan dengan memberikan keselamatan kepada yang lain, memberikan keselamatan kepada di sekitar kita. Itulah maknanya ma'asyiral muslimin, bahwa semakin kita berkualitas salat, maka sesungguhnya harus semakin memberikan kedamaian bagi yang lain, harus memberikan kesejahteraan kepada yang lain, harus memberikan ketentraman bagi yang lain. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan salat seseorang tidak saja melatih disiplin,
melatih jujur, memperkokoh keimanan, tetapi juga menjadi solusi, bahkan terapi atas persoalan-persoalan yang dihadapinya. Salat hendaknya menjadi terapi, menjadi solusi bagi problem-problem kehidupan, bagi tantangan-tantangan kehidupan, lebih-lebih ketika tantangan kehidupan semakin kompleks dan beragam. Karena sesungguhnya sebagaimana sering kita sampaikan bahwa tidak ada kekuatan pada diri manusia kecuali telah mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makna terdalam dari kalimat la haula wala quwwata illa bil aliyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim adalah semangat polarisasi, semangat transfer kekuatan ilahi kepada kemanusiaan. Karena itu tidak dapat kita andalkan, tidak ada yang dapat kita andalkan di hadapan Allah. Tidak ada kekuatan pada diri manusia kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting disadari ma'asyiral muslimin. Di tengah berbagai kecongkakan, di tengah berbagai kesombongan, di tengah berbagai ketakabburan, di tengah berbagai anggapan bahwa manusia yang berkuasa, bahwa manusia yang punya kekuatan, itu adalah sesuatu yang nihil, karena kekuatan yang sesungguhnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, karenanya maka salat bukan saja kewajiban, tetapi salat menjadi kebutuhan kita. Salat merupakan kebutuhan mutlak kita untuk mewujudkan kebutuhan akal dan jiwa kita, karena salat menggambarkan tata intelijensia semesta yang sepenuhnya dikendalikan oleh Allah Rabbul Alamin. Dikatakan kebutuhan jiwa karena tak seorang pun di dunia ini yang tidak merasa cemas dalam hidupnya. Semua orang pasti merasakan cemas, tapi dengan dekat kepada Allah, dengan melakukan salat yang berkualitas, maka kecemasan itu dengan mudah sirna. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan yang tantangannya semakin beragam, maka menjadikan salat sebagai solusi, menjadikan salat sebagai terapi menjadi sebuah niscaya, menjadi sebuah keniscayaan dan kemestian. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu walladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Kata Allah, sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Penolong kalian hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman kepada Allah dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, serta mereka tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebuah realitas yang susah dibantah bahwa kendati kita sudah lama mendirikan salat, tetapi tidak sedikit di antara kita yang belum memahami sepenuhnya kedikjayaan yang dimiliki dan kerahasiaan yang dimiliki oleh salat. Bahwa pada diri salat tidak hanya menjadi kewajiban yang rutin setiap saat, bukan hanya gerakan rutinitas dan kewajiban ritual spiritual semata, tetapi ada peran-peran sosial dari pembentukan, dari pendirian salat itu sebagai pembentukan karakter, sebagai pembentukan peradaban, sebagai lambang kedikjayaan daripada kaum muslimin. Perbedaan kaum muslimin dengan yang lain adalah ditentukan dari salatnya. Maka semakin berkualitas salat yang kita lakukan, maka semakin kita punya kekuatan. Apabila salat kemudian diakomodir menjadi satu yang kita sebut jamaah, maka kemudian salat akan berlipat ganda nilai kekuatannya, baik secara internal maupun juga secara eksternal, baik ke dalam maupun keluar. Masyarakat non-muslim yang kemudian meremehkan Islam karena fungsi salat ini belum sepenuhnya kita laksanakan. Seandainya fungsi jamaah, fungsi kebersatuan dalam salat
seperti ada kedisiplinan di dalamnya, ada kejujuran di dalamnya, ada kekuatan di dalamnya, niscaya mereka tidak memandang sebelah mata kepada kekuatan kaum muslimin. Alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tentu dalam mengarungi kehidupan ini setiap orang pasti menghadapi berbagai variasi ujian, berbagai macam gangguan, juga akan dihadapi berbagai macam rintangan. Tetapi bagi mereka yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolongnya, bagi mereka yang menerapkan kesabaran dalam kehidupannya, maka Allah kemudian berjanji, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Sifat-sifat yang baik tidak akan diberikan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan hanya kepada orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka menjadikan salat sekali lagi sebagai benteng pertahanan diri, sebagai penolong dari semua problem yang kita hadapi, hendaknya sudah menjadi sebuah keniscayaan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindung kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan kalian memperoleh pula apa yang kalian minta, yang kalian doakan setiap saat. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, sangat terlihat jelas betapa salat memiliki peran signifikan sebagai terapi dan alat pertahanan diri. Dan saking vitalnya peran salat ini, maka para rasul pun kemudian merisaukan jika kelak umatnya melalaikan soal salat ini. Karenanya di saat menjelang ajal pun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menyampaikan wasiat agar umatnya betul-betul memelihara dan menjaga salat, karena disitulah ada kekuatan terbesar bagi kaum muslimin. Ketika masyarakat sudah menomorduakan salat, ketika masyarakat sudah melalaikan salat, maka sesungguhnya kita sedang menandatangani kontrak kehancuran kita, kehancuran masyarakat kita, bahkan diremehkan oleh orang-orang di luar kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sabar dalam ketaatan kepada Allah memang berat, lebih-lebih sabar di dalam menjauhi segala larangan Allah. Sebab iblis, sebab setan tidak pernah berhenti berupaya menyesatkan kita. Dia sudah berjanji kepada Allah, qala rabbi bima aghaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wal awwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul muhlasin. Kecuali orang-orang yang mukhlis, kecuali orang yang di hatinya tertanam spirit keikhlasan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mampu bersabar ma'asyiral muslimin, berbagai godaan setan itu tidak menjadi berdampak kepada diri kita. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan bagimu. Karena itulah ma'asyiral muslimin, di momentum Rajab ini hendaknya kita kembali mengingat dan merevitalisir kembali fungsi salat yang tidak saja berfungsi individu tetapi juga punya fungsi sosial. Dengan salat maka kemudian menegakkan masyarakat madani, masyarakat yang didambakan, masyarakat yang saling menentramkan satu sama lain. Adalah saatnya yang tepat untuk kita mulai kembali, untuk kita giatkan kembali demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang husnul khatimah, yang senantiasa mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الواحد القهار الرحيم الغفار، أحمده تعالى على فضله المدرار وأشكره على نعمه الغزار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الجبار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وإخوانه الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله وداوموا الصلاة على خير الأنام، فقد أمركم الله بذلك رشادا وتعليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وفرق جميع الكفر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.